والشيخ لما ربي أرواحنا الحبيبان بلاد الحبيب عبد الرحمن السكر وأصولهم وفروعهم وذوي الهضوم عليهم أجمعين أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم برحمته ويعلي درجاته بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة ada yang pertama al-isfu, yang kedua, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thuluthan, yang kelima, yang keenam as-sudus. Yang pertama al-nisfu berapa orang? 5. Yang pertama az-zawj, yang kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhtus syaqiqah, yang kelima al-ukhtul. Rinciannya az-zawj dapat an-nisfu apabila tidak ada faktor waris. Siapa faktor waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafal. Al-bintu, bintul ibni, wa insafal. Yang kedua adalah bintus sulbiyah. Berapa syaratnya? Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mu'athir. Siapa mu'assibnya? Bintus sulbi. Jika ada mu'assib maka ilzakari bintu hadid. Yang kedua tidak ada mu'assib, sudah tidak ada mu'athir. Siapa mu'athirnya? Bintus sulbiyah. Yang ketiga adalah bintul ibni. Syaratnya berapa? Yang pertama atau walaupun minha, yang kedua tidak ada mu'assib, yang ketiga tidak ada mu'athir. Apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sudus tahmilana betul. Apabila ada dua anak perempuan kandung atau lebih maka kecuali ada qarib Allah. Siapa qarib Allah? Ibnul ibni. Kemudian yang kedua adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assibnya maka dari itu hadid unsay. Yang ketiga tidak ada umathir. Siapa umathirnya? Bintul ibni lainnya. Yang ketiga adalah keempat adalah al-ukhtus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada faktor waris, yang kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada mu'assib, yang keempat tidak ada mahir. Apabila ada al-ibnu maka al-ukhtus syaqiqah. Kemudian apabila ada
al-bintu sulbiyah, satu orang beranak kandung perempuan terlebih, maka asabah ma'al ghair. Kemudian yang berikutnya, apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhush. Maka apabila ada mu'assibnya, yudhakari itu hadid. Apabila ada matilnya, siapa matilnya? Al-akhush syaqiqah lainnya. Yang kelima adalah al-ukhud. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama, tidak ada far'un waris. Yang kedua, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada saudara sekandung. Yang keempat, tidak ada mu'assib. Yang kelima, tidak ada mahjub. Yang pertama, apabila ada al-ibnu, maka al-ukhud lil-ab mahjub. Apabila ada satu anak perempuan kandung atau lebih, maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah, maka mahjub birmanan. Apabila ada al-akhush syaqiq, maka al-ukhud lil-ab mahjub birmanan. Apabila ada al-ukhtu syaqiqah, maka al-ukhud lil-ab as-sulus birmanan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, maka mahjub birmanan. Kecuali ada akhbar, siapa akhbar? Kecuali ada akhbar, siapa akhbar? Al-akh. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akh. Jika ada mu'assib, maka lihat dan kata Tuhan. Yang berikutnya kelima tidak ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-ukhud lil-ab lainnya. Yang berikutnya adalah al-rubu'. Berapa orang al-rubu'? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Az-zawjah atau az-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada far'un waris. Al-ibnu ibnul ibni wa insabal, al-bintu bintul ibni wa insabal. Yang berikutnya adalah az-zumun. Berapa orang az-zumun? Satu orang, yaitu az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? Yaitu ada bersama dan far'un waris. Kemudian yang berikutnya adalah at-thuluthan. Berapa orang at-thuluthan? Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar, yang kedua bintal ibni fa'aksar, yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar, yang keempat al-ukhtani fa'aksar. Bintas sulbiyah fa'aksar, syaratnya berapa? Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assibnya, maka yudhakari mithl hadid. Yang kedua adalah bintal ibni, syaratnya berapa? 2. Yang pertama adalah tidak ada orang sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib. Jika ada al-ibnu, maka apabila ada al-bintu, maka selesai. Apabila ada dua orang anak kandung atau lebih, maka kecuali ada orang ibnul ibni. Yang ketiga adalah tidak ada mu'assib. Yang kedua tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Jika ada mu'assib, maka yudhakari mithl hadid. Yang kedua adalah bintal ibni. Yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar. Berapa syaratnya? 3. Yang pertama tidak ada. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu, maka apabila ada satu orang anak kandung atau lebih, maka asabah ma'al ghair. Apabila ada ayah, maka mahjub. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akh, al-akhush syaqiq. Jika ada mu'assibnya, maka yudhakari mithl hadid. Yang berikutnya adalah al-ukhtani lil-ab. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada salamut saudara kandung. Yang keempat tidak ada mu'assib. Rinciannya apabila ada al-ibnu, maka apabila ada satu orang anak kandung atau lebih, maka asabah ma'al ghair. Apabila ada ayah, maka mahjub birmanan. Apabila ada al-akhush syaqiq, maka mahjub birmanan. Apabila ada al-ukhtu syaqiqah, maka as-sulus birmanan. Apabila ada dua orang saudara kandung, dua orang atau lebih, maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akh lil-ab. Kemudian tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Jika ada mu'assib, maka yudhakari mithl hadid. Selesai sudah. Kemudian al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? 2. Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwah atau al-akhwat lil-um.
Al-um syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak berbilang saudara sekandung seberapa ataupun. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhat. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada aslun dzakarun, kedua tidak ada far'un. Siapa aslun dzakarun? Al-jad wa in ala far'un waris, al-ibnu ibnu ibni wa insabal, al-bintu bintul ibni. Yang berikutnya adalah as-sulus berapa orang? Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima ibnu fansar, yang keempat adalah yang kelima adalah al-ukhud al-af fansar. Kemudian yang ke tujuh adalah al-af atau al-ukhud al-um. Yang pertama adalah al-ab. Rinciannya adalah ada far'un waris, ada far'un waris. Kemudian yang berikutnya, jika far'un warisnya adalah anak laki-laki, maka al-ab hanya mendapatkan yaitu seperenam. Apabila anak far'un warisnya anak perempuan mendapatkan bagian dua kali bagian. Yang pertama as-sulus, yang kedua bita'shibi. Kemudian yang berikutnya al-jad sama dengan yang menghalangi jad adalah kemudian yang berikutnya al-um. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung seberapa. Kemudian yang berikutnya adalah al-jaddah. Yang menghalangi jaddah min jihadil ab adalah al-ab, al-jaddah aqrabu minha. Yang menghalangi jaddah min jihadil ab adalah al-um, al-jaddah aqrabu minha. Yang berikutnya adalah bintul ibni, bintul ibni saudara berapa? Yaitu bersamanya ada satu orang anak perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhud al-af. Saudara berapa? Satu, yaitu bersamanya ada satu orang saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhud. Syaratnya berapa? Yaitu yang pertama tidak ada aslun dzakarun, yang kedua tidak ada siapa aslun dzakarun, al-akh, al-jad, kemudian siapa bergaris al-ibnu ibnu ibni wa insabal, al-bintu bintul ibni. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif hafizahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Diulang lagi ya. Babul asabati, bab tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum syara, dalam hukum agama. Jadi asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum agama atau syara. Kemarin ya, yang disebut dengan al-furudul muqaddarah. Ada an-nisfu, ada ar-rubu, ada al-thumun, ada al-thulutsan, ada al-thuluth, ada as-sudus. Jadi orang yang tidak ada bagian pada 6 bagian tadi maka disebut dengan asabah. Jadi al-asabah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi menjadi 3 bagian. Jadi asabah terbagi menjadi 3 bagian. Al-asabah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Kemudian asabah ini terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama, al-'asibu bi nafsihi ay bi dzatihi la bi wasitati ghairihi. Orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Ini yang pertama. Yang pertama adalah al-'asib bi nafsihi, yaitu orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Siapa dia itu? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Gitu tuh. Al-asib bin nafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta, seluruh harta. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum. Dan kalau ada dawil furud, ada ashabul furud atau ada ahlul furud,
Maka setelah dibagi kepada zawi furud akan masing-masing bagiannya, setelah ada sisanya, baru ini al-asib bin nafsi mengambil bagian sisa tersebut. Jadi al-asib bin nafsi, bagian pertama adalah orang yang mengasabahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Tapi kalau ada zawi furud, ada ashabul furud, ada ahlul furud, maka setelah dibagi masing-masing bagian akan tadi zawi furud, setelah ada sisanya, maka al-asib bin nafsi inilah mengambil bagian sisa tadi. Inilah yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Ada berapa kelompok ini? Berapa orang yang termasuk al-asib bin nafsi? Wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i. Pertama, perempuan yang memerdekakan budaknya. Ada perempuan punya budak, kemudian dimerdekakan budaknya, maka dialah yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa'. Nah, kalau budaknya meninggal dunia, si budak nggak punya misalnya zawul furud lainnya, maka si mu'tiqah inilah yang mengambil bagian semua hartanya, maka dia masuk pada kategori al-asib bin nafsi itu. Tapi itu ya. Itu pertama. Yang kedua, wa jami'ud dzukuri, semua laki-laki. Ngerti itu? Jadi yang pertama, yang masuk pada bagian al-asib bin nafsi adalah al-mu'tiqah minan nisa', perempuan yang memerdekakan budaknya. Yang kedua adalah semua laki-laki. Pokoknya semua laki-laki adalah termasuk pada bagian al-asib bin nafsi. Illa zawja wal akhali ummin, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Nah, dua ini bukan. Jadi ingatin, yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa, al-asib bin nafsi adalah pertama al-mu'tiqah minan nisa, perempuan yang memerdekakan budaknya. Yang kedua, semua laki-laki kecuali dua. Yang pertama az-zawj, yang kedua adalah al-akh lil-um. Pertama suami, yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Fahuma min ahli furudi, keduanya yakni az-zawj dengan al-akh lil-um adalah ahlul furud atau dzawul furud atau ashabul furud, lal asabati, bukan asabah. Gitu. Az-zawj al-akh lil-um dia bukan termasuk al-asib bin nafsi, tapi dia termasuk daripada dzawul furud atau ashabul furud atau ahlul furud. Az-zawj kan dia bagiannya an-nisfu jika tidak ada fardhu waris, kemudian ar-rubu' kalau seandainya ada fardhu waris. Al-akh lil-um bagiannya adalah as-sulus, yaitu dengan syarat tidak ada aslun dzakarun, tidak ada fardhu waris itu. Maka dia bukan termasuk pada bagian kelompok ini. Dia bukan termasuk al-asib bin nafsi. Ulang lagi, al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum agama. Yang kemarin an-nisfu, ar-rubu, al-thuluth, al-thuluthani, al-thuluth, al-sulus, yang enggak masuk bagian tadi maka disebut dengan asabah. Al-asabah, asabah terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-asib bin nafsi, orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya kalau dia ada sendirian maka dia akan mengambil semua harta. Kalau ada ashabul furud, ada dzawul furud, ada ahlul furud, maka dibagi-bagi dulu tuh kepada masing-masing ahlul furud atau dzawul furud, akan masing-masing bagiannya. Kalau ada sisa, maka yang mengambil sisa dari harta warisan adalah al-asib bin nafsi. Ada dua dia. Yang pertama adalah al-mu'tiqah minan nisa, perempuan yang memerdekakan budaknya. Yang kedua adalah jami'ul dzukuri, semua laki-laki masuk pada bagian al-asib bin nafsi kecuali dua. Yang pertama az-zawj, yang kedua al-akh lil-um. Kenapa demikian? Kedua orang ini adalah min ahlil furud lal asabah, termasuk daripada ahlul furud, dzawul furud atau ashabul furud. Az-zawj dapat bagian an-nisfu jika tidak ada fardhu waris. Kalau ada fardhu waris mendapatkan bagian ar-rubu'. Kemudian al-akh lil-um mendapatkan bagian sulus dengan syarat dua. Pertama tidak ada aslun dzakarun, yang kedua tidak ada fardhu waris.
Nanti jelas ya. Nah, ringkasannya bagaimana? Ringkasnya nih, dobutnya bagaimana? Catatannya, ringkasannya itu dari dua tadi. Al-mu'tidah minan nisa wa jami'ut dhukur illa az-zawj wal akhil aum. Dzul wala'i itu orang yang punya budak tadi. Tapi rinciannya al-mu'tidah minan nisa itu. Dzul wala' artinya orang yang punya budak. Yang kedua, wa dzakarun qaribun, laki-laki yang dekat. Lam yudli ilal mayyiti bi unta, tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi bersambung dengan mayit bukan perempuan, bukan dan jalur perempuan, laki semuanya. Anak laki, kemudian paman yang sekandung, kemudian paman yang sebapak, kemudian keponakan, laki semua. Maka inilah yang disebut dengan al-asib binafsi. Itu kedua itu bagiannya itu. Rinciannya, ringkasnya, catatannya paling gampang adalah dzul wala'i. Yang kedua, dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi unta. Contohnya, misalnya siapa contohnya? Contohnya al-ammu min ahli asabati, yaitu paman yang termasuk daripada ahlul asabah. Jadi paman termasuk daripada ahlul asabah. Dan kemarin itu ya, hitungannya. Nah sekarang, wa idza tama'a aktsaru min syakhsin, kalau seandainya lebih dari satu orang, minal asabati, dari asabah yang ada banyak, bukan satu orang doang, lebih dari satu orang, banyak asabahnya ini. Al-asib bin nafsinya banyak. Fal warithu wal muqaddamu jihatan. Yang pertama, yang menjadi orang yang mendapatkan warisan, al-warith, orang yang mendapatkan warisan. Al-muwarrith, orang yang memberikan harta warisan, yang mewarisin. Al-warith, orang yang mendapatkan bagian harta warisan. Jamannya al-warathah. Nah, jamannya itu al-warathah. Jadi al-warith, orang yang mendapatkan bagian harta warisan. Sementara jaman adalah al-warathah. Fal warithu wal muqaddamu jihatan, maka orang yang mendapatkan bagian harta warisan adalah yang didahulukan siapa? Yang pertama kali yang didahulukan jihatan, jalur dulu. Nah ini nanti ada jalur-jalurnya ini. Pada al-asabah bin nafs atau disebut dengan al-asib bin nafsi, itu ada jihahnya, ada jalur-jalurnya. Jadi nggak langsung kita kasih ke paman, yaitu nanti ada masing-masing jalurnya itu. Jadi pada masalah al-asib bin nafsi, pada masalah al-asib bin nafsi itu masing-masing ada jalur-jalurnya. Jihad, pertama jihad, ada jalurnya. Yang kedua, summa qarabatan. Yang kedua, kekerabatan. Ingat itu. Ada 3 hal yang mesti diperhatikan pada masalah asabah. Ini udah mulai pelik nih. Ada 3 hal. 3 hal yang masuk pada masalah al-asabah, yakni al-asib binafsi itu. Ada 3 hal. Pertama, jihad. Pertama, jalurnya. Yang kedua, qarabatan, kekerabatan, kedekatan. Tsumma quwwatan, yang ketiga, kekuatan. 3 hal yang mesti diperhatikan pada masalah al-asib binafsi. Yang pertama, jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabatan, kekerabatan, kedekatan. Yang ketiga adalah quwwatan, kekuatan. 3 hal ya penting yang mesti diperhatikan. Nanti tentu semua ini. Ada anak laki, ada bapak, ada kakek, ada keponakan laki, ada paman sekandung, ada paman sebapak, ada sepupu laki-laki dari pihak paman yang sekandung, ada sepupu laki-laki dari pihak paman yang sebapak, ngumpul semua. Nah nanti yang didahulukan pertama kali adalah jihad, jalur dulu. Gitu. Yang kedua baru apa? Qorobah, kedekatan. Yang ketiga baru kuwatan, kekuatan.
Ingat itu, pertama jihad, yaitu adalah jalur. Yang kedua adalah qarabah, kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Ingat itu. Jadi pada masalah al-asib bin nafsi, kalau ngumpul semua, maka orang yang berhak mendapatkan warisan pertama yang didahulukan adalah jihad, jalurnya. Yang kedua adalah qarabah, kekerabatan, kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Jadi ingetin, kemudian ngertiin, hafalin terus. Jadi pada masalah al-asib bin nafsi, kalau ngumpul semua, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada ayah, ada kakek, ada paman dari sekandung, ada paman sebapak, ada sepupu dari paman yang sekandung, ada keponakan laki-laki. Ini bagaimana hukumnya ini? Ada masalah faraid. Maka yang berhak mendapatkan warisan yang didahulukan adalah pertama jihad, yaitu apa tadi? Jalur. Yang kedua adalah qarabah, itu apa? Atau kedekatan, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan, yaitu apa? Kekuatan. Gitu. Jadi pertama jihad, yang kedua qarabah, yang ketiga adalah kekuatan. Qala al-Ja'bari, berkata al-Imam al-Ja'bari rahimahullah, fal jihadu taqdimu dhanna bi qurbihi wa ba'dahu taqdima bil quwwati ja'ala. Dan tadi itu omongan itu. Jadi kalau seandainya ngumpul semua dari al-asib bin nafsi, maka yang didahulukan, yang berhak mendapatkan warisan adalah pertama dari jalur jihad, dari jihad atau jalur. Yang kedua adalah dari qarabah, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah dari jalur quwwah atau kekuatan. Nah sekarang jihadul usubati. Nah kalau jihad jalur nih. Nah tadi kalau ngumpul semua dari al-asib bin nafsi, maka yang berhak mendapatkan warisan yang didahulukan pertama adalah jihad, jalurnya. Yang kedua adalah qarabah, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah itu. Dingertiin dulu, dipahamin dulu, dihafalin. Jadi kalau seandainya untuk semua dari al-asib bin nafsi, maka yang didahulukan untuk mendapatkan bagian daripada harta warisan pertama adalah jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Nah sekarang jalur itu apa itu pada masalah ini? Jihadul usubati sab'un. Jalur pada al-asib bin nafsi ada 7. Gitu. Ulang lagi. Kalau seandainya ngumpul semua dari al-warathah, dari al-asib bin nafsi, semua ngumpul semua, maka yang didahulukan dari orang tersebut yang berhak mendapatkan warisan pertama adalah tinjauannya dari jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Nah sekarang dari jihad dulu, dari jalur dulu ada 7. Jadi dari jalur ada 7. Al-awwal yang pertama al-bunuwatu, keanakan. Yang pertama adalah dari jalur keanakan, al-bunuwah, dari jalur anak, begitu bahasa kita. Dari jalur anak. Siapa itu? Al-ibnu, anak laki-laki. Siapa lagi? Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa mahna nazala, wa mahma nazala, terus ke bawah. Jadi dari jalur ada masalah al-asib bin nafsi, ada dari berapa? 7. Ingat lagi, ulang lagi. Al-asib bin nafsi kalau kumpul semua, maka yang didahulukan untuk mendapatkan dari harta warisan adalah pertama jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, kekerabatan atau kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan atau kekuatan.
Nah, sekarang dari jihad jalur nih. Dari al-asib bin nafsi ada berapa tadi? 7. Yang pertama adalah al-bunuwah, dari jalur anak, itu saya kira, dari jalur anak. Siapa itu? Pertama, anak laki-laki. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Itulah yang disebut dengan jihad jalur al-bunuwah, jalur anak. Yang kedua, summal ubuwah. Yang kedua, summal ubuwah, jalur bapak. Yang kedua, jalur bapak. Itu siapa? Bapak. Terus bapaknya bapak. Siapa itu? Kakek. Terus ke atas tuh. Itu menjihadil ubuwah. Ulang lagi. Al-asib bin nafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya. Kalau kumpul semua, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah pertama yang didahulukan adalah jihad, yaitu jalur. Yang kedua adalah qorobah, kekerabatan atau yang ketiga adalah kuwatan atau kekuatan. Yang pertama tadi jihad. Pada masalah jihad, yaitu jalur daripada masalah al-asib bin nafsi ini ada 7. Yang pertama tadi adalah al-bunuwah. Al-bunuwah yaitu dari jalur. Siapa itu? Pertama adalah al-ibnu, yang kedua ibnul ibni, wabah nazala. Wabah nazala. Pertama anak laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua tadi menjihadi ubuwah dari jalur siapa? Bapak, yaitu pertama bapak, kemudian bapaknya bapak, terus ke atas tuh. Yang ketiga summal jududah. Yang ketiga summal jududatu wal ukhuwatu. Kemudian dari jalur kakek dan jalur saudara. Dari jalur kakek dan jalur saudara. Dari jalur kakek siapa? Kakek. Terus siapa lagi? Bapaknya kakek. Terus sampai ke atas. Dari jalur kakek pertama adalah kakek. Yang kedua adalah bapaknya kakek, dan terusnya ke atas. Kemudian masih yang ketiga dari jalur saudara. Siapa itu? Al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Kemudian al-akhlil ab, saudara laki-laki sebapak. Dari jalur saudara, pertama saudara laki-laki sekandung. Yang kedua adalah saudara laki-laki sebapak. Dan yang lagi dari dalam. Belum masuk. Belum masuk itu enggak, itu kumpul semua kita bingung. Tahu gimana belajarnya. Sampai ini emang sedang bodoh. Al-asib bin nafsi itu. Al-asib bin nafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya. Tadi kalau kumpul semua, maka yang didahulukan untuk mendapatkan warisan adalah pertama dari jihad, yaitu jalur. Yang kedua qorobah, kerabatan atau kedekatan. Yang ketiga kuwah atau kekuatan. Dari jihad, dari jalur adalah pertama min jihadil bunuwah. Ada 7 tuh. Pertama adalah bunuwah. Siapa bunuwah ini? Dari jalur anak. Siapa itu? Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua adalah dari jalur
Bapak. Siapa itu? Bapak, kemudian bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga adalah dari jalur kakek dan dari jalur saudara. Dari jalur kakek siapa? Kakek, kemudian bapaknya kakek, terus ke atas. Kemudian dari jalur saudara siapa? Pertama, saudara laki-laki sekandung, dan kemudian saudara laki-laki sebapak. Kemudian banyakan ya. Allahu a'lam. 7.